Aurelia Wijaya selalu percaya bahwa dunia bisnis adalah medan perang yang adil. Selama ia bekerja lebih keras, berpikir lebih cepat, dan melangkah lebih jauh dari siapapun, kemenangan pasti berada di tangannya. Di usia 28 tahun, ia telah membuktikan keyakinan itu. Menjadi CEO termuda di industri teknologi finansial, pemimpin perusahaan yang nilainya menembus triliunan, dan ikon perempuan sukses yang dielu-elukan media. Pagi itu Aurelia masih berdiri di depan cermin ruang kerjanya. Jas putih gading melekat sempurna di tubuhnya. Rambut coklat panjang terurai rapi, wajahnya dingin namun anggun. Ia tersenyum tipis pada bayangannya sendiri. Hari ini seharusnya menjadi hari pengumuman ekspansi besar-besaran. Langkah yang akan mengukuhkan tahtanya di dunia bisnis. Namun semuanya berubah ketika ia melangkah masuk ke ruang rapat utama. Tatapan para direksi tidak lagi penuh hormat. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Layar besar di belakang mereka menampilkan grafik merah yang merosot tajam. Aurelia berhenti melangkah. Nalurinya menjerit, ada sesuatu yang sangat salah. Rapat darurat ini kami buka, ujar ketua dewan dengan suara dingin. Aurelia Wijaya, kami perlu penjelasan. Dokumen demi dokumen dilempar ke meja. Laporan keuangan palsu, aliran dana ilegal, tanda tangan digital atas namanya. Aurelia membeku. Ia mengenali sistem itu, terlalu mengenalinya. Itu adalah sistem yang ia rancang sendiri, kini dipelintir menjadi senjata untuk menghancurkannya. Ini tidak mungkin, ucapnya berusaha tenang. Data ini dimanipulasi. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, sebuah nama disebutkan. Nama pria yang paling ia percaya. Wakil direktur, partner bisnis, tunangannya. Ruang rapat menjadi sunyi. Aurelia merasa nafasnya tercekat. Ia menoleh mencari sosok itu, namun kursinya kosong. Saat itu juga, dunia seolah runtuh tepat di bawah kakinya. Dalam hitungan jam, saham perusahaan jatuh bebas. Investor menarik dana tanpa ampun. Bank membukukan rekening. Media menyerbu seperti serigala kelaparan. Aurelia bahkan tidak sempat pulang ke penthouse-nya sebelum berita tersebar ke seluruh negeri. CEO cantik tersandung skandal keuangan. Ratu bisnis jatuh oleh keserakahan. Karir cemerlang berakhir tragis. Judul-judul itu menghantuinya. 3 hari kemudian, Aurelia duduk sendirian di apartemen kecil, yang bahkan bukan miliknya sepenuhnya. Barang-barang mewah telah disita, gaun-gaun mahal tergantung tak berguna. Ponselnya tak berhenti berdering, tagihan, tuntutan hukum, penolakan. Ia menatap kota dari balik jendela, cahaya gedung-gedung tinggi berkilau seperti ejekan. Dunia yang dulu ia kuasai, kini terasa asing dan kejam. Untuk pertama kalinya sejak ia membangun segalanya dari nol, Aurelia merasa takut. Bukan karena miskin, bukan karena jatuh, melainkan karena ia tahu ini bukan kecelakaan. Ini adalah pengkhianatan yang direncanakan dengan sempurna. Aurelia mengepalkan tangannya perlahan. Air mata memang jatuh malam itu, membasahi wajah yang selama ini dikenal tak pernah goyah. Namun di balik kesedihan, sesuatu yang lain mulai tumbuh. Dingin, tajam, dan berbahaya. Jika mereka pikir ia akan menghilang begitu saja, mereka salah besar. Dari reruntuhan ini, Aurelia Wijaya bersumpah, ia akan bangkit. Dan suatu hari nanti, semua orang yang menjatuhkannya akan membayar dengan harga yang jauh lebih mahal daripada yang pernah mereka ambil darinya. Kehancuran ternyata tidak berhenti pada hilangnya perusahaan. Bagi Aurelia Wijaya, jatuh miskin bukanlah bagian paling menyakitkan. Yang lebih kejam adalah bagaimana dunia yang dulu menyanjungnya, kini berlomba-lomba menginjaknya. Teman berubah menjadi orang asing, relasi bisnis mendadak tak mengenalnya. Bahkan keluarga besarnya mulai berbicara dengan nada penuh perhitungan, seolah ia kini hanya beban. Pagi itu Aurelia duduk di ruang tamu apartemen sempit yang ia sewa sementara. Dinding putih kusam, sofa bekas, dan meja kecil yang berderit setiap kali disentuh. Jauh dari kehidupan mewah yang pernah ia jalani. Di tangannya, sepucuk surat berkop pengadilan. Pemberitahuan penyitaan aset terakhirnya jika ia gagal membayar kewajiban dalam waktu 2 minggu. Tangannya bergetar. Ia menghubungi pengacaranya. Namun panggilan itu tak pernah terjawab. Saat ia menghubungi bank, jawabannya dingin dan singkat. Tak ada lagi toleransi. Tak ada lagi kepercayaan. Sore itu hujan turun deras. Aurelia berjalan tanpa tujuan.
Mental tipisnya tak mampu menahan dingin yang menusuk tulang. Ia berhenti di depan sebuah laundry kecil di sudut jalan. Lampunya redup, namun hangat. Tanpa benar-benar berpikir, ia masuk. Aroma sabun dan uap hangat menyambutnya. Di balik meja kasir berdiri seorang pria mengenakan kemeja biru sederhana. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang. Ia menoleh dan berkata pelan, "Silakan." Entah mengapa Aurelia duduk. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia tidak merasa dikejar. Pria itu, Bima, tidak bertanya apa-apa. Ia hanya menyodorkan segelas air hangat ketika melihat Aurelia memucat. "Aku hanya ingin duduk sebentar," ucap Aurelia lirih seolah meminta izin. "Tidak apa-apa," jawab Bima singkat. Kata-kata sederhana itu justru membuat pertahanan Aurelia runtuh. Dunia yang terus menuntutnya kuat, akhirnya memberinya ruang untuk rapuh. Kepalanya terasa ringan, pandangannya mengabur. Ketika ia membuka mata, ia sudah berbaring di kursi kecil di sudut laundry. Hujan masih turun. Bima berdiri tak jauh, memastikan ia baik-baik saja. Sejak hari itu, Aurelia beberapa kali kembali. Bukan untuk mencuci pakaian, melainkan untuk bersembunyi. Dari media, dari tekanan, dari dirinya sendiri. Bima tidak pernah bertanya siapa dia sebenarnya. Tidak memandangnya dengan rasa ingin tahu berlebihan atau belas kasihan. Suatu malam, Aurelia menerima telepon yang membuat nafasnya tercekak. Keluarganya memberi ultimatum. Jika ia tidak menikah dalam waktu dekat, mereka tak akan lagi membantunya, bahkan secara hukum. Nama keluarga harus diselamatkan. Aurelia tertawa getir. Menikah? Dengan siapa? Di kondisinya sekarang tak ada pria yang mau mendekat tanpa maksud tersembunyi. Ia duduk di laundry itu lagi, menatap mesin berputar. Pikirannya kosong. Tanpa sadar ia berkata, "Kalau aku menikah, hidupku mungkin akan lebih mudah." Bima menoleh. Hening sejenak, "Ia juga butuh menikah," katanya tiba-tiba. "Aku butuh pernikahan kontrak, tanpa cinta, tanpa tuntutan. Kita saling membantu. Setelah waktu yang disepakati, kita berpisah." Aurelia menatapnya lama. Pria ini gila atau terlalu jujur. Namun semakin ia berpikir, semakin masuk akal tawaran itu. Status istri akan memberinya perlindungan hukum. Pernikahan akan meredam tekanan keluarga dan publik. Dan Bima tampaknya tidak menginginkan apapun darinya selain kesepakatan. Dua orang di titik terendah, dua kepentingan yang bertemu. Pernikahan itu berlangsung sederhana. Tanpa gaun mewah, tanpa karangan bunga, hanya tanda tangan, saksi, dan kesepakatan tertulis yang dingin. Saat cincin murah itu melingkar di jarinya, Aurelia tidak merasakan bahagia, tidak pula sedih. Ia hanya merasa kosong. Namun ia tidak tahu, keputusan yang ia ambil saat hidupnya paling hancur ini, kelak akan mengguncangkan dunia yang pernah menghancurkannya. Pernikahan tidak mengubah hidup Aurelia menjadi lebih mudah, setidaknya tidak di permukaan. Ia pindah ke rumah kontrakan kecil milik Bima di gang sempit yang jauh dari pusat kota. Rumah itu bersih, namun sederhana, dengan perabot seadanya dan dinding yang mulai menguning. Setiap langkah di lingkungan itu terasa seperti pengingat pahit tentang sejauh apa ia telah jatuh. Hari pertama mereka keluar bersama sebagai pasangan suami istri, Aurelia sudah merasakan tatapan-tatapan tajam. Para tetangga berbisik tanpa berusaha menyembunyikannya. Nama Aurelia Wijaya masih dikenali, bukan sebagai CEO sukses, melainkan sebagai wanita yang bangkrut dan jatuh hina. Kasian ya, secantik itu nikah sama tukang cuci. Dulu di TV, sekarang di gang. Kalimat-kalimat itu menancap seperti jarum. Aurelia berjalan dengan punggung tegak, wajah dingin seperti topeng yang telah ia pakai seumur hidup. Namun di dalam dadanya, harga diri yang tersisa tergerus sedikit demi sedikit. Ia bukan malu pada Bima, ia malu pada dirinya sendiri, pada kenyataan bahwa ia tidak lagi punya kekuatan untuk membungkam dunia. Bima seolah tak mendengar apapun. Ia menyapa tetangga dengan sopan, membantu mengangkat galon, dan menutup pintu rumah tanpa sepatah kata. Tidak ada kemarahan, tidak ada rasa tersinggung. Sikapnya terlalu tenang. Hari-hari berlalu.
Aurelia mencoba mencari pekerjaan, namun namanya masih tercemar. Setiap wawancara berakhir dengan penolakan halus. Uang tabungannya semakin menipis. Ia mulai menghitung setiap pengeluaran, sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Di rumah, Bima menjalani rutinitasnya seperti biasa. Bangun pagi, berangkat ke laundry, pulang membawa bahan makanan sederhana. Ia memasak, membersihkan rumah, dan berbicara seperlunya. "Kenapa kamu tidak pernah bertanya tentang masa laluku?" tanya Aurelia suatu malam. Bima menoleh sebentar. "Kalau kamu mau bercerita, aku akan mendengar. Kalau tidak, itu juga tidak apa-apa." Jawaban itu membuat Aurelia terdiam. Tidak ada tuntutan, tidak ada rasa ingin menguasai. Sesuatu yang asing baginya. Masalah pertama datang seminggu kemudian. Pemilik rumah kontrakan mendatangi mereka dengan wajah masam. "Kontrak ini tidak bisa diperpanjang. Ada yang melaporkan latar belakang kalian. Kalian harus pergi akhir bulan." Aurelia merasakan panik lama kembali menyergap. Ia sudah tidak punya tempat lain. Namun sebelum ia sempat berbicara, Bima mengangguk tenang. "Baik, kami akan bereskan." Keesokan harinya, pemilik rumah datang lagi. Kali ini dengan sikap berubah drastis. "Soal kontrak, kita lanjut saja. Maaf atas kesalahpahaman." Aurelia menatapnya dengan heran. "Apa yang kamu lakukan?" "Tidak apa-apa," jawab Bima singkat. Beberapa hari kemudian, sebuah surat elektronik masuk ke email Aurelia. Tagihan hukum yang ia anggap mustahil untuk dibayar telah dilunasi. Tanpa nama pengirim, tanpa keterangan. Aurelia menatap layar itu lama. Jantungnya berdetak tak wajar. "Kamu tahu soal ini?" tanyanya hati-hati. Bima sedang mencuci piring. Tangannya tidak berhenti bergerak. "Mungkin kesalahan sistem." Alasan itu terlalu lemah. Malam itu Aurelia terbangun karena suara pelan dari ruang tamu. Ia mengintip dari balik pintu. Bima sedang menelpon seseorang. Suaranya rendah, dingin, dan asing. "Tidak perlu terlalu agresif. Aku belum ingin menarik perhatian." Aurelia menahan nafas. Nada bicara itu bukan milik seorang tukang cuci. Tidak ragu, tidak meminta. Seolah ia terbiasa memberi perintah. Saat Bima menyadari kehadirannya, ekspresinya kembali biasa. "Kamu belum tidur?" Aurelia mengangguk perlahan. Kepalanya penuh pertanyaan. Siapa pria ini sebenarnya? Dan kenapa setiap kali ia berada di ambang kehancuran, selalu ada tanyaan tak terlihat yang menariknya kembali? Di mata dunia, Aurelia Wijaya adalah wanita jatuh yang menikah dengan pria tak berarti. Namun untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, ia merasakan sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada kemiskinan. Ia merasa dilindungi, dan itu membuatnya takut. Kecurigaan, sekali tumbuh, tidak pernah bisa benar-benar diabaikan. Aurelia mulai memperhatikan hal-hal kecil. Terlalu kecil untuk disebut bukti, namun terlalu besar untuk dianggap kebetulan. Cara Bima menerima telepon dengan bahasa yang terlalu formal. Kebiasaannya membaca berita ekonomi global, bukan gosip atau hiburan. Bahkan sikapnya yang selalu tenang setiap kali masalah datang, seolah ia sudah tahu hasil akhirnya. Pagi itu, Aurelia duduk di depan laptop tua yang baru ia beli bekas. Ia membuka kembali email berisi konfirmasi pelunasan tagihan hukumnya. Rekening pengirim masih sama, rekening perusahaan investasi luar negeri yang nyaris mustahil terhubung dengan seorang tukang cuci. Ia menelusuri jejaknya. Nama perusahaan itu tidak asing. Aurelia pernah melihatnya bertahun-tahun lalu saat ia masih di puncak karir. Sebuah firma investasi tertutup, sangat selektif, dikenal hanya berurusan dengan konglomerasi kelas atas. Mereka tidak pernah bermain kecil. "Tidak mungkin," gumamnya. Ia menutup laptop saat mendengar langkah kaki. Bima masuk sambil membawa 2 kantong belanja. "Aku beli buah," katanya singkat. Aurelia memperhatikan tangannya. Tidak kasar seperti tangan pekerja berat, tidak pula terlalu halus. Namun ada bekas luka tipis di pergelangan, bekas jam mahal yang sering dipakai terlalu lama. "Bima," ucap Aurelia hati-hati. "Sebelum laundry, kamu pernah kerja apa?" Bima berhenti sebentar. "Macam-macam." Jawaban itu membuat Aurelia tersenyum kecut. Ia sudah terbiasa dengan penghindaran seperti itu. Dulu,
Ia sendiri sering menggunakannya dalam rapat. Hari itu Aurelia memutuskan keluar rumah. Ia menemui mantan asistennya secara diam-diam. Wanita itu terkejut melihatnya, namun masih cukup setia untuk membantu. "Kamu yakin rekening ini yang melunasi tagihanmu?" tanya sang asisten sambil menatap layar ponsel. Aurelia mengangguk. Wajah asistennya berubah pucat. "Ini rekening tingkat tinggi. Bahkan dulu kita pernah ditolak hanya untuk bertemu perwakilannya." Aurelia menarik napas panjang. Potongan-potongan mulai tersusun. Tidak lengkap, namun cukup untuk membentuk bayangan besar yang mengintimidasi. Malamnya hujan turun lagi. Aurelia pulang lebih awal dan mendapati rumah gelap. Ia menyalakan lampu ruang tamu dan berhenti. Bima duduk di sofa, laptop terbuka di depannya. Di layar, grafik saham bergerak cepat. Nama-nama perusahaan multinasional berderet. Bima sedang melakukan video call. Di layar kecil, beberapa pria paruh baya berjas berdiri dengan sikap hormat. "Kita tunda akuisisi itu," kata Bima dengan suara rendah, tegas, tanpa ragu. "Aku belum ingin terlalu mencolok." Aurelia membeku. Itu bukan bahasa tukang cuci. Itu bahasa seorang pengendali. Bima menyadari kehadirannya. Layar langsung ditutup. Wajahnya kembali datar, seolah tidak terjadi apa-apa. "Kamu kerja sambilan?" tanya Aurelia menahan gejolak di dadanya. Bima menatapnya lama. Untuk pertama kalinya, ada sesuatu di matanya, keraguan. "Aku tidak berniat menyembunyikan selamanya." "Lalu apa yang kamu sembunyikan sekarang?" Suara Aurelia bergetar. Hening membentang di antara mereka. Bima bangkit, berjalan ke jendela, menatap hujan yang jatuh deras. "Ada dunia yang tidak ingin aku masuki lagi," katanya pelan. "Dan ada nama yang ingin aku lupakan." Jawaban itu tidak menjawab apapun, namun justru menegaskan segalanya. Malam itu Aurelia tidak bisa tidur. Ia memandangi langit-langit kamar sempit. Pikirannya berputar liar. Ia menikahi pria yang tidak ia kenal. Pria yang mungkin jauh lebih berbahaya daripada semua musuh lamanya. Namun yang paling mengganggunya bukanlah kebohongan itu, melainkan satu pertanyaan sederhana yang tak kunjung terjawab. Jika Bima memiliki semua kekuatan itu, mengapa ia memilih hidup sebagai tukang cuci, dan mengapa ia memilih Aurelia? Di balik hujan yang tak kunjung reda, sebuah rahasia besar menunggu saatnya pecah. Dan Aurelia tahu, ketika itu terjadi, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Nama Aurelia Wijaya kembali muncul di ruang-ruang yang tidak pernah ia bayangkan akan dimasukinya lagi. Bukan sebagai terdakwa, bukan sebagai tertuduh, melainkan sebagai variabel yang tidak bisa dikendalikan. Di sebuah ruang rapat mewah lantai tertinggi gedung bisnis pusat kota, beberapa pria berjas gelap duduk dengan wajah tegang. Grafik penurunan saham terpampang di layar. Proyek-proyek yang seharusnya berjalan mulus mendadak berhenti. Dana investor menguap tanpa peringatan. "Ini tidak masuk akal," geram salah satu dari mereka. "Tidak mungkin semua ini kebetulan." Nama Aurelia disebut pelan, seperti kutukan. Mereka tahu, wanita itu belum benar-benar kalah. Sementara itu, Aurelia duduk di ruang tamu rumah kontrakan, menatap layar ponsel dengan jantung berdebar. Sebuah email resmi masuk, berisi pemberitahuan gugatan lanjutan. Tuduhan lama kembali diangkat, kali ini dengan dalih penemuan bukti baru. Ia tertawa pahit. Mereka benar-benar ingin memastikan ia tidak bisa bangkit. "Kamu baik-baik saja?" Suara Bima terdengar dari dapur. Aurelia mengangguk, meski tangannya dingin. Mereka tidak akan berhenti. Bima mematikan kompor, berjalan mendekat. Tatapannya tenang, terlalu tenang. "Kalau begitu, jangan beri mereka kesempatan." Malam itu, tekanan datang bertubi-tubi. Nomor tak dikenal menelpon berkali-kali. Media daring kembali memuat spekulasi murahan. Bahkan tetangga mulai memandang Aurelia dengan waspada, seolah ia membawa masalah ke lingkungan kecil itu. Ketika seseorang melempar batu ke jendela rumah mereka dengan catatan ancaman singkat, sesuatu di dalam diri Aurelia retak. Ia duduk di lantai, punggung bersandar pada dinding, napasnya tercekak.
Ketakutan lama yang selama ini ia tekan kembali menyeruak. Bima berlutut di depannya. "Lihat aku," katanya pelan namun tegas. Aurelia mengangkat kepala. "Kali ini kamu tidak sendirian." Kata-kata itu seharusnya menghibur, namun justru menimbulkan pertanyaan lain. Sejauh apa Bima akan melangkah? Keesokan harinya, dunia para pengkhianat mulai berguncang. Salah satu perusahaan cangkang mereka tiba-tiba dibekukan oleh otoritas internasional. Seorang direktur kunci mengundurkan diri secara mendadak. Investor asing menarik dana dengan alasan ketidaksesuaian risiko. Semua terjadi terlalu cepat, terlalu tepat sasaran. Aurelia membaca berita itu dengan perasaan campur aduk. Ini adalah balas dendam yang ia impikan. Namun caranya terlalu rapi, terlalu sunyi. "Ini kamu?" tanyanya akhirnya. Bima sedang menyeduh teh. Uap hangat naik di antara mereka. "Aku hanya memperbaiki ketidakseimbangan." Jawaban itu membuat Aurelia merinding. Ia sadar, jika ia terus melangkah, tidak ada jalan kembali. Dunia yang akan ia masuki bukan lagi dunia hukum dan etika yang ia kenal. Ini adalah wilayah abu-abu, tempat kekuasaan sejati bekerja tanpa perlu sorotan. Sore itu, Aurelia menerima pesan dari nomor lama yang sangat ia kenal, dari pria yang dulu menjatuhkannya. "Kamu seharusnya tetap di bawah. Jangan membuat kami menyesal pernah membiarkanmu hidup tenang." Aurelia menatap pesan itu lama. Tangannya berhenti gemetar. Untuk pertama kalinya sejak semuanya runtuh, ia merasa marah dengan cara yang jernih. Ia menoleh ke arah Bima. "Aku tidak mau bersembunyi lagi." Bima mengangguk perlahan. Ada kilat dingin di matanya. "Kalau begitu, kita mulai." Di luar, langit mendung. Angin berhembus kencang, seolah pertanda badai yang akan datang. Musuh lama telah bergerak, dan tanpa mereka sadari, permainan kini tidak lagi berada di tangan mereka. Aurelia tidak menyangka undangan itu akan datang secepat ini. Sebuah pesan singkat masuk ke ponselnya menjelang malam, dikirim dari alamat surel anonim namun menggunakan format resmi. Isinya hanya satu kalimat dan sebuah lokasi. Pertemuan klarifikasi, datang sendiri. Naluri bisnisnya langsung menolak. Ini jebakan. Namun di saat yang sama, ada sesuatu di dalam dirinya yang menuntut jawaban. Selama berminggu-minggu ia hidup di samping seorang pria penuh misteri. Dan kini semua benang kusut itu seakan ditarik menuju satu titik. "Aku ikut," kata Bima saat Aurelia bersiap. "Tidak," potong Aurelia tegas. "Aku harus tahu sendiri." Mobil berhenti di depan sebuah gedung pertemuan private di kawasan elit, tempat yang dulu sering ia datangi sebagai tamu kehormatan. Kini langkahnya terasa berat, seolah ia kembali ke masa lalu yang belum selesai. Aurelia memasuki ruang pertemuan dan berhenti. Di dalam, belasan pria dan wanita berjas rapi berdiri mengelilingi meja oval besar. Wajah-wajah yang sangat ia kenal, para taipan, eksekutif puncak, orang-orang yang dulu bahkan tidak sudi menatapnya lama. Begitu ia masuk, semua mata beralih, bukan padanya, melainkan ke arah pintu di belakangnya. Langkah kaki terdengar pelan namun mantap. Bima masuk, tidak dengan kemeja sederhana, tidak dengan ekspresi netral yang biasa ia kenakan. Kali ini ia mengenakan setelan hitam rapi, punggungnya tegak, tatapannya tajam dan dingin. Aura yang memancar darinya membuat ruangan itu sunyi dalam satu tarikan nafas. Satu persatu orang di ruangan itu menundukkan kepala. "Selamat malam," ujar Bima tenang. Aurelia merasa dunia berputar, dadanya sesak. Ia menoleh, menatap wajah pria yang ia nikahi, dan tidak menemukan sedikit pun jejak tukang cuci pendiam yang ia kenal. "Rapat kita lanjutkan," kata Bima lalu duduk di kursi utama, kursi yang tak pernah ditempati sembarang orang. Seseorang mulai melaporkan situasi pasar, orang lain membahas akuisisi, restrukturisasi dan penekanan terhadap pihak-pihak tertentu. Semua berbicara pada Bima, meminta keputusan, menunggu persetujuan. Aurelia berdiri kaku, tak mampu bergerak. Saat rapat selesai, ruangan kembali lengang. Aurelia masih berdiri di tempatnya, jari-jarinya mencengkram tas dengan kuat. "Sejak kapan?" Suaranya akhirnya keluar, serak dan rapuh. Bima menoleh, tatapan mereka bertemu. "Sejak lama," jawabnya jujur. "Apa semuanya palsu?"
Nada Aurelia naik. Laundry itu, rumah itu, pernikahan kita. Tidak, hanya identitasku yang kusembunyikan. Kenapa? Kenapa aku? Mata Aurelia memerah. Bima terdiam lama. Untuk pertama kalinya keraguan nyata terlihat di wajahnya. Karena kamu tidak melihatku sebagai apapun, bukan sebagai kekuasaan, bukan sebagai uang. Kamu hanya melihatku sebagai manusia. Kata-kata itu tidak menenangkan, justru menyayat. Kamu tahu rasanya dikhianati. Kamu tahu bagaimana rasanya percaya lalu diinjak. Aku tahu, potong Bima cepat. Lebih dari yang kamu kira. Keheningan jatuh di antara mereka. Dua orang dengan luka berbeda, berdiri di sisi kebenaran yang sama-sama pahit. Aku butuh waktu, ucap Aurelia akhirnya. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkan kebohongan sebesar ini. Bima mengangguk. Aku tidak akan memaksamu. Saat Aurelia melangkah pergi, kakinya terasa lemah. Hidupnya kembali berubah dalam satu malam. Namun kali ini bukan karena ia dijatuhkan, melainkan karena ia berdiri terlalu dekat dengan kekuasaan yang sesungguhnya. Dan jauh di dalam hatinya, ia tahu satu hal dengan pasti. Setelah topeng ini retak, tidak akan ada lagi jalan kembali, baik untuk balas dendam maupun untuk cinta. Aurelia tidak pulang ke rumah malam itu. Ia berjalan tanpa tujuan menyusuri jalan kota yang basah oleh hujan sisa sore. Setiap lampu jalan terasa menyilaukan. Setiap bayangan seperti mengingatkannya pada kenyataan yang baru saja menghantamnya. Pria yang ia anggap suami sementara, tempat bernaung di masa terendahnya, ternyata berdiri di puncak dunia yang bahkan dulu ia kejar mati-matian. Ia membenci kenyataan bahwa sebagian dirinya merasa lega. Keesokan paginya, Aurelia duduk di kafe kecil. Secangkir kopi dingin di hadapannya. Ponselnya bergetar. Pesan dari Bima. Aku di rumah. Kita perlu bicara. Tapi aku akan menunggu sampai kamu siap. Tidak ada tuntutan. Tidak ada pembelaan. Aurelia kembali sore itu. Rumah kontrakan sederhana itu terasa asing. Bukan karena berubah, melainkan karena kini ia tahu apa yang tersembunyi di baliknya. Bima berdiri di dapur, mengenakan pakaian rumah seperti biasa. Tidak ada setelan mahal, tidak ada aura intimidatif seperti di ruang rapat. Kamu boleh marah, kata Bima pelan. Aku tidak akan menyangkal. Aurelia menyilangkan tangan. Aku tidak mau dikasihani. Aku juga tidak mau dilindungi seperti barang rapuh. Bima mengangguk. Aku tidak berniat menjadikanmu bayangan. Ia mengeluarkan sebuah map tipis dan meletakkannya di meja. Di dalamnya, data perusahaan-perusahaan yang dulu menghancurkan Aurelia. Struktur kepemilikan, titik lemah, jalur hukum dan jalur gelap. Aku menawarkan kerjasama, lanjut Bima. Bukan karena kamu istriku, tapi karena kamu setara. Aurelia menatap map itu lama. Jantungnya berdegup kencang. Inilah yang ia inginkan sejak awal. Kesempatan untuk bangkit, bukan belas kasihan. Namun harga yang harus dibayar adalah kepercayaan pada pria yang telah berbohong padanya. Aku memimpin strateginya, ucap Aurelia akhirnya. Aku yang menentukan kapan dan bagaimana mereka jatuh. Dan aku memastikan tidak ada yang menyentuhmu, jawab Bima tanpa ragu. Untuk pertama kalinya, mereka saling menatap bukan sebagai pasangan kontrak, melainkan sebagai dua pemain di papan yang sama. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Aurelia kembali ke dunia bisnis, bukan sebagai CEO publik, melainkan arsitek di balik layar. Ia menganalisis laporan, memetakan alur dana, dan menyusun skenario yang tampak sah secara hukum, namun mematikan secara strategi. Bima membuka akses yang dulu hanya bisa ia impikan. Jaringan global, penasihat elit, dan kekuatan finansial tak terbatas. Di sela-sela kerja intens itu, hubungan mereka perlahan berubah. Bima tidak lagi hanya diam dan melayani. Ia berdiskusi, berdebat, bahkan menolak beberapa ide Aurelia jika terlalu berisiko. Aurelia yang terbiasa mengendalikan segalanya, mendapati dirinya dihargai bukan dituruti. Suatu malam, saat mereka bekerja hingga larut, Aurelia menutup laptop dan bersandar lelah. Kalau dulu aku bertemu kamu dalam kondisi normal, mungkin aku tidak akan pernah melihatmu.
Bima tersenyum tipis. Kalau kamu tidak jatuh, aku mungkin tidak pernah berani muncul. Kata-kata itu menggantung di udara, lebih intim daripada sentuhan apapun. Namun Aurelia tahu, aliansi ini rapuh. Balas dendam bukan jalan bersih. Setiap langkah ke depan akan menuntut harga, dan tidak semua luka bisa disembuhkan dengan kemenangan. Ia menatap daftar nama di layar. Orang-orang yang dulu tertawa saat ia jatuh. Kalau setelah ini selesai, katanya pelan, pernikahan ini berakhir. Bima menatapnya lama. Aku tahu. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mereka tidak ucapkan. Ketakutan bahwa ketika semuanya selesai, justru perpisahanlah yang paling menyakitkan. Aliansi telah terbentuk. Balas dendam telah disusun. Dan mulai saat ini, Aurelia Nijaya tidak lagi sendirian. Ia berdiri di samping raksasa yang memilih berjalan bersamanya. Balas dendam tidak datang dengan ledakan atau teriakan. Ia datang dengan keheningan. Aurelia berdiri di depan layar besar di ruang kerja sementara yang Bima siapkan. Grafik bergerak pelan. Angka-angka berubah nyaris tak terasa. Tidak ada yang tampak mencurigakan. Itulah keindahannya. Semua yang ia dan Bima lakukan terlihat legal, rapi dan masuk akal. Namun di balik itu, jerat telah dipasang. Target pertama adalah perusahaan milik pria yang dulu paling lantang menuduhnya di ruang rapat. Perusahaan itu tampak stabil di luar, tetapi Aurelia tahu betul fondasinya rapuh. Ia sendiri pernah menyarankan restrukturisasi yang kini diabaikan. Celah yang sama kini ia manfaatkan. Masuk lewat anak perusahaan logistik, ucap Aurelia sambil menunjuk layar. Tekan arus kas, bukan sahamnya. Bima mengangguk. Aku atur agar investor asing menarik diri. Alasannya standar. Perubahan resiko regional. Seminggu kemudian, berita kecil muncul di halaman ekonomi. Tidak heboh, tidak viral, namun cukup untuk membuat pasar ragu. 2 minggu kemudian, Dewan Direksi perusahaan itu mulai panik. Aurelia membaca laporan internal yang bocor dengan perasaan dingin. Tidak ada kepuasan berlebihan, hanya ketenangan aneh, seperti menyelesaikan persamaan lama yang akhirnya menemukan jawaban tepat. Ini baru awal, katanya. Bima menatapnya sekilas. Kamu tidak ragu? Aurelia terdiam sejenak. Aku sudah ragu terlalu lama. Serangan balasan datang lebih cepat dari yang ia duga. Sebuah artikel investigasi muncul secara tiba-tiba, mengaitkan kembali namanya dengan skandal lama. Nada tulisannya tajam, seolah ingin menyeretnya kembali ke lumpur. Media sosial mulai bergemuruh, meski tidak sebesar dulu. Aurelia menatap layar ponsel dengan wajah datar. Mereka panik. Jawab Bima. Mereka mencoba memancingmu keluar. Jangan gigit umpannya. Namun malam itu, Aurelia sendirian di kamar dan tangan dinginnya mengingatkan bahwa ia tetap manusia. Setiap kata fitnah terasa seperti luka lama yang dibuka paksa. Ia bertanya-tanya, apakah semua ini sepadan? Pagi berikutnya, jawabannya datang. Perusahaan target resmi mengajukan perlindungan kebangkrutan sementara. Saham dibekukan. Direktur utama mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Berita itu meledak. Kali ini cukup besar untuk menarik perhatian publik. Aurelia membaca nama itu di layar berita. Nama yang dulu membuatnya tak bisa tidur berhari-hari. Ia tidak tersenyum. Ia tidak menangis. Ia hanya menutup mata sejenak, menghembuskan nafas panjang. 1. Hanya 1. Masih ada banyak. Namun kemenangan kecil itu mengubah sesuatu di dalam dirinya. Aurelia menyadari, ia tidak lagi bereaksi. Ia mengendalikan. Rasa takut yang dulu mengikat langkahnya kini berubah menjadi kejernihan yang mematikan. Yang berikutnya lebih sulit, kata Bima saat malam tiba. Aurelia menatap daftar nama di tabletnya. Aku tahu, dan aku ingin mereka sadar sebelum jatuh. Bima menoleh. Kamu berubah. Aurelia mengangkat pandangan. Aku kembali. Di balik jendela, kota berkilau tanpa peduli pada siapa yang jatuh dan siapa yang bangkit. Permainan besar telah dimulai, dan papan catur itu kini dipenuhi bidak yang bergerak tanpa suara. Musuh-musuhnya mulai menyadari satu hal yang terlambat.
Aurelia Wijaya tidak kembali untuk bertahan hidup. Ia kembali untuk menang. Dan di langkah berikutnya, balas dendam ini tidak lagi akan tersembunyi. Kemenangan pertama tidak membawa kelegaan seperti yang Aurelia bayangkan. Nama-nama besar yang dulu membuatnya gentar, kini mulai runtuh satu persatu. Namun setiap kejatuhan justru menyisakan kehampaan. Tidak ada sorak, tidak ada perayaan. Hanya keheningan panjang setelah badai kecil berlalu. Aurelia mendapati dirinya sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit dengan pikiran kosong. Di siang hari, ia kembali menjadi sosok yang tajam dan fokus. Strategi berjalan sempurna. Namun di malam hari, ia hanyalah seorang perempuan yang kelelahan dan semakin bergantung pada satu-satunya orang yang selalu ada di sisinya, Bima. Hubungan mereka berubah secara halus, nyaris tak disadari. Mereka tidak lagi sekedar berdiskusi tentang data dan angka. Mereka berbagi keheningan, makan malam sederhana, dan percakapan yang tak selalu berujung kesepakatan. Namun justru di sanalah masalahnya bermula. Suatu malam, Bima menutup laptop lebih cepat dari biasanya. "Kita bisa berhenti di sini," katanya pelan. "Kamu sudah membersihkan namamu. Mereka yang paling berbahaya sudah jatuh." Aurelia menoleh tajam. "Belum semua." "Aku tahu," jawab Bima. "Tapi harga yang kamu bayar semakin mahal." Aurelia terdiam. Ia tahu maksud Bima. Tekanan publik meningkat. Semakin banyak jejak kekuasaan yang harus ditutupi. Semakin tipis batas antara keadilan dan kehancuran. "Kalau aku berhenti sekarang," kata Aurelia dingin, "aku membiarkan mereka lolos." Bima menatapnya lama. "Atau kamu menyelamatkan dirimu sendiri?" Kalimat itu menusuk lebih dalam dari yang ia duga. Beberapa hari kemudian, sebuah tawaran datang, menggiurkan dan berbahaya. Sebuah konglomerasi besar menawarkan posisi eksekutif tertinggi padanya. Publik, terbuka, dengan satu syarat, ia harus menjauh dari semua koneksi yang mencurigakan, termasuk Bima. Aurelia membaca kontrak itu berulang kali. Ini adalah jalan kembali ke puncak, tanpa bayangan, tanpa rahasia. Dunia akan melihatnya sebagai korban yang bangkit, bukan algojo di balik layar. Namun malam itu saat ia menatap Bima yang tertidur di sofa karena kelelahan, dadanya terasa sesak. Pernikahan kontrak mereka hampir berakhir. Waktu yang disepakati tinggal hitungan minggu. Semua seharusnya jelas dan bersih. "Apa kamu akan memilih kekuasaan itu?" tanya Bima keesokan paginya, seolah bisa membaca pikirannya. Aurelia tidak langsung menjawab. "Kalau aku pergi, kamu akan berhenti." Bima tersenyum tipis. "Aku selalu bisa menghilang." Jawaban itu menyakitkan dengan cara yang tenang. Ia sadar tanpa pernah mengatakannya, mereka telah menjadi lebih dari sekedar sekutu. Namun mengakui itu berarti membuka diri pada luka baru. Musuh terakhir mulai bergerak. Bukti palsu disiapkan. Tekanan hukum diarahkan langsung ke Aurelia. Kali ini tidak bisa diselesaikan sepenuhnya dari balik layar. Ia harus muncul atau menyerah. Aurelia berdiri di depan cermin, mengenakan setelan hitam sederhana. Bayangannya menatap balik, kuat, dingin, namun rapuh di balik mata yang lelah. Ia menoleh ke arah Bima. "Kalau aku maju ke depan, ini akan menyeretmu." Bima melangkah mendekat. "Aku memilih masuk ke hidupmu. Aku sudah siap dengan resikonya." Untuk sesaat Aurelia ingin berhenti, ingin memilih kehidupan yang tenang. Namun ia tahu, jika ia menyerah sekarang, luka lama akan selamanya mengikatnya. "Aku tidak tahu apakah aku bisa mencintaimu tanpa menghancurkan sesuatu," ucapnya lirih. Bima menatapnya tanpa ragu. "Aku tidak butuh jaminan. Aku hanya tidak ingin kamu menyesal." Di antara cinta yang tumbuh diam-diam dan kekuasaan yang kembali memanggil, Aurelia berdiri di persimpangan terakhir. Keputusan apapun yang ia ambil akan mengakhiri satu dunia dan memulai dunia yang lain. Hari itu, langit cerah tanpa awan. Aurelia Wijaya berdiri di balik pintu ruang konferensi pers, mendengar riuh suara wartawan yang saling berebut posisi. Kilatan kamera menembus celah kaca buram. Di balik pintu itu, dunia menunggunya. Dunia yang pernah menjatuhkannya tanpa ampun. Ia menarik napas panjang. Di belakangnya, Bima berdiri tenang, tidak lagi bersembunyi, namun juga tidak ingin mencuri sorotan. "Apapun yang kamu putuskan," katanya pelan, "aku di sini." Aurelia menoleh.
Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, ia menatap pria itu tanpa dinding di antara mereka. Tidak ada lagi kebohongan yang belum diucapkan. Tidak ada lagi perjanjian dingin di atas kertas. Hanya kejujuran yang tersisa dan resiko. Pintu terbuka. Aurelia melangkah masuk. Suara gaduh langsung mereda. Nama Aurelia Wijaya kembali diucapkan. Kali ini bukan sebagai terdakwa, melainkan sebagai pusat perhatian. Ia berdiri di podium, bahunya tegak, sorot matanya jernih. Saya tidak akan membela diri dengan air mata, ucapnya tegas. Saya akan menjawab dengan kebenaran. Satu persatu bukti ditampilkan. Transaksi palsu, manipulasi laporan, pengakuan tertulis. Nama-nama yang dulu tak tersentuh kini terpampang jelas. Ruangan itu membeku. Beberapa wajah pucat, beberapa ponsel bergetar tak henti. Aurelia tidak menoleh ke layar saat menyebut nama terakhir, pria yang dulu menghancurkan hidupnya. Keadilan mungkin terlambat, katanya dingin, tapi tidak pernah lupa alamat. Ledakan pertanyaan terjadi setelahnya, namun Aurelia hanya menjawab seperlunya. Ia tidak datang untuk menjelaskan semuanya, ia datang untuk menutup satu bab hidupnya. Di luar gedung, pasar bereaksi, saham-saham berguguran, penangkapan diumumkan. Dunia bergerak cepat, seperti biasa, tanpa menunggu siapapun sembuh dari lukanya. Malam itu, Aurelia duduk di balkon rumah, menatap kota yang berkilau. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa ringan. Bima menyusul, membawa 2 cangkir teh. Mereka duduk berdampingan, tanpa kata. Sudah selesai, kata Aurelia akhirnya. Ya, jawab Bima, dan kamu menang. Aurelia menggeleng pelan. Aku bertahan, itu saja sudah cukup. Ia menoleh. Pernikahan kita, secara hukum, masih ada. Tapi aku tidak ingin terikat karena rasa berhutang atau masa lalu. Bima menatapnya tenang. Lalu karena apa? Aurelia terdiam lama. Kata itu sulit diucapkan, seolah terlalu rapuh untuk dihadapkan pada pria sekuat itu. Karena aku memilihmu, tanpa kontrak, katanya akhirnya. Bima tersenyum, bukan senyum raksasa bisnis, bukan pula tukang cuci pendiam. Senyum seorang pria yang akhirnya berhenti bersembunyi. Keesokan harinya, Aurelia menolak semua tawaran publik yang mengikat. Ia membangun kembali, perlahan dengan caranya sendiri. Tidak untuk membuktikan apapun, tidak untuk membalas siapapun. Ia membangun karena ia bisa. Dari reruntuhan reputasi, dari pengkhianatan, dari cinta yang lahir di tempat paling tak terduga, Aurelia Wijaya bangkit bukan sebagai ratu yang dingin, melainkan sebagai perempuan yang utuh. Dan di sisinya, berdiri seorang raksasa yang memilih berjalan bersamanya, bukan di depan, bukan di belakang. Sejajar. Karena dari abu kehancuran, bukan hanya balas dendam yang lahir, melainkan kehidupan baru.